Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Siti Aziza dan Nur Maria Setiorini, akan mempresentasikan materi hukum perkawinan di Indonesia. Ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Ada 3 sejarah, yaitu prakemerdekaan Indonesia, masa kolonialisasi, dan juga pasca kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada prakemerdekaan Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan Islam mulai berkembang dari Aceh kemudian menyebar ke wilayah Nusantara. Hamka menyebutkan bahwa paham Asy-Syafi'i yang dianut oleh kerajaan Pasai berkembang ke kerajaan Islam lainnya di seluruh Indonesia. Nah, proses Islamisasi di Kepulauan Indonesia itu berjalan damai melalui jalur perdagangan dan perkawinan. Karena Islam di Indonesia tersebar melalui jalur perkawinan, jika seorang pedagang ingin menikahi wanita pribumi, maka dilaksanakan dengan cara Islami. Dengan ketentuan si wanita juga menganut agama Islam. Penyebaran agama Islam oleh para saudagar terus mengalami peningkatan dan diteruskan oleh generasi selanjutnya. Dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang memeluk agama Islam di Indonesia, dikatakan memiliki masyarakat yang mayoritas Muslim. Hukum Islam sebagai bagian dari agama Islam telah diamalkan oleh masyarakat seiring dengan perkembangan Islam di Nusantara. Hukum Islam berkembang di dalam masyarakat di samping adat atau tradisi yang dianut oleh penduduk Indonesia. Yang kedua yaitu masa kolonialisasi. Hukum Barat atau Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1595 dengan alasan perluasan wilayah perdagangan, kemudian berubah menjadi menjajah. Agar maksud mereka ini berjalan lancar, maka Belanda membentuk VOC. Dengan ini Belanda memiliki 2 wewenang, yaitu sebagai pedagang dan sebagai badan pemerintah. Sebagai badan pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan terdapat beberapa ketetapan hukum yang berkaitan dengan perkawinan. Yang pertama yaitu bagi orang-orang Indonesia asli atau pribumi berlaku hukum adat. Yang kedua, khusus penduduk Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum perkawinan Islam. Yang ketiga, khusus penduduk Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku ordonansi perkawinan Kristen atau HOSI. Yang keempat, khusus bagi warga negara keturunan Eropa dan Cina berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagi perkawinan campuran berlaku Peraturan Perkawinan Campuran atau GHR. Kemudian muncul juga teori yang berkembang mengenai hukum perkawinan di Indonesia pada masa penjajahan Hindia Belanda. Yang pertama yaitu teori reception in complexu. Pencetusnya yaitu Mr. Ludwig William Christian van den Burg. Sebagai pencetusnya, ia mengatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya. Kemudian yang kedua yaitu teori resepsi atau resepsi teori. Teori resepsi kebalikan dari teori reception in complexu yang secara bahasa artinya penerimaan pertemuan. Menurut teori resepsi teori, bangsa Indonesia pada hakikatnya bukanlah bangsa yang tidak punya tatanan hukum atau aturan, kendati baru dalam bentuk yang sederhana. Tatanan hukum atau aturan itu sudah ada sejak lama yang berasal dari tradisi yang telah mengakar di dalam masyarakat. Tradisi tersebut disebut dengan hukum adat. Kemudian yang ketiga yaitu teori receptio contrario, yang secara bahasa berarti penerimaan yang tidak bertentangan. Menurut teori ini di Indonesia memang ada hukum yang hidup, tetapi yang dipedomani oleh masyarakat adalah hukum agamanya. Dan teori yang berkembang pada masa kolonial yaitu yang pertama teori reception in complexu, yang kedua teori resepsi atau resepsi teori, yang ketiga teori receptio contrario. Yang ketiga yaitu pasca kemerdekaan Indonesia. Setelah masa kemerdekaan, segala kebijakan pemerintah termasuk mengenai bidang tata hukum bersumber dari UUD 1945. Menurut Dzairin, setelah Indonesia merdeka, walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan pemerintahan Belanda yang berdasarkan teori resepsi tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul.
Pada masa kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, dan Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947 tentang pegawai pencatat nikah yang berlaku di Jawa dan Madura. Namun hal ini dirasa tidak menyeluruh. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 yang dinyatakan berlaku untuk nasional. Lalu konsep perkawinan dalam fikih konvensional dan hukum positif, yaitu perkawinan dalam hukum Islam. Secara arti kata nikah bermakna bergabung, hubungan kelamin, dan juga bermakna akad. Menurut ulama kalangan Syafi'iyah, nikah sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin mempunyai rumusan yang biasa digunakan dalam pengertian nikah, yaitu akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz nakaha atau zawaja. Perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami istri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang. Selanjutnya, hukum perkawinan dalam Islam. Perkawinan merupakan perintah dan sunnah Rasul, sehingga yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala. Rasulullah menegaskan dalam sabdanya, yaitu nikah adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Perkawinan harus ditopang oleh pilar-pilar yang kuat agar kehidupan rumah tangga tetap sehat, harmonis, dan mampu menghadapi beragam tantangan dan persoalan. Yang pertama, yaitu hubungan perkawinan adalah pasangan. Yang kedua, perkawinan adalah perjanjian yang kokoh. Yang ketiga, perlu dibangun dengan sikap hubungan yang baik. Yang keempat, perkawinan adalah dikelola dengan prinsip musyawarah. Dilihat dari kondisi perorangan, hukum nikah ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua mandub, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima itu mubah. Larangan membujang dalam hukum Islam, yaitu berada di dalam Quran Surat Ar-Ra'd, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Selanjutnya, landasan hukum perkawinan menurut undang-undang. Hukum perkawinan di Indonesia masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksananya. Rukun dan syarat perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan rukun-rukun perkawinan, namun menyebutkan syarat-syarat yang harus dipatuhi dalam melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12. Adapun syarat usia perkawinan yaitu pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Walaupun UUP tidak menyebutkan secara jelas tentang rukun dan syarat perkawinan, namun berbicara tentang hukum materi yang berlaku di Indonesia terkait dengan perkawinan dapat dirujuk dalam hukum Islam. Tujuan dan hikmah perkawinan, yaitu tujuannya membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, lalu membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, dan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan. Dan hikmah perkawinan yaitu menghindari perzinaan. Yang kedua, dapat merendahkan mata dari melihat perempuan yang diharamkan. Yang ketiga, menghindari penyakit kelamin. Yang keempat, menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab. Lalu nikah merupakan setengah dari agama, dan menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab. Yang terakhir, dapat memperhubungkan silaturahmi.
Materi selanjutnya yaitu pencatatan perkawinan. Sudah kerap diterangkan bahwa dalam hal pencatatan perkawinan ini pada dasarnya hampir semua negara muslim di dunia memberlakukannya. Namun, setiap negara berbeda dalam penekanan terkait kebijakan pencatatan tersebut. Nikah siri sebuah terminologi keindonesiaan. Dalam kajian literasi sejarah kebahasaan dan terminologi pengertian bahwasanya pada masa Rasulullah tidak dijumpai ketetapan nikah siri. Nikah siri itu secara rahasia atau nikah di bawah tangan, sehingga bukanlah tradisi umat Islam. Kalau sekiranya nikah siri beredar pada masyarakat Indonesia, nikah siri adalah menikah tanpa mencatatkan diri pada KUA, tetapi nikahnya sah menurut agama karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Istilah lain dari nikah siri itu nikah di bawah tangan. Dan untuk materi yang terakhir yaitu hukum pencatatan perkawinan di Indonesia. Produk hukum ini merupakan sebagai pintu gerbang awal lahirnya hukum tentang pencatatan nikah di Indonesia. Walaupun memang pemberlakuan undang-undang pencatatan nikah, talak dan rujuk ini hanya dikhususkan dan berlaku untuk Jawa dan Madura. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.